Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dunia Horor. Untuk kisah kali ini yang berjudul Teror Santet. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Kita simak ceritanya. Suara klakson motor terdengar di depan rumah. Santi melangkahkan kaki ke depan rumah yang ternyata Purnomo suaminya baru saja pulang. Purnomo lantas duduk di kursi depan rumahnya dan mengeluarkan sebatang rokok yang ia simpan di kantong celananya. "Subakti belum pulang, Bu." "Belum, Pak. Katanya ada tambahan pelajaran di sekolah." Santi yang baru saja keluar rumah kembali ke belakang dan kembali menghampiri Purnomo dengan secangkir teh hangat di tangannya. Tak berapa lama Subakti pulang. "Assalamualaikum, Pak, Bu." Salam Subakti. "Gimana sekolahnya, Nak?" tanya Santi pada anaknya. "Ya begitu, Bu, lancar," jawab Subakti. "Ya udah sana, ganti baju lalu makan ya, Nak," ucap Purnomo sambil menghisap rokok di tangannya. "Pak, Bapak, mikir apa kok sepertinya berat?" tanya Santi melihat wajah suaminya yang terlihat sedang berpikir dengan tatapan matanya yang tajam. Di sini Purnomo mulai cerita dengan istrinya. Purnomo memiliki niat akan memulai usaha dengan Agus saudaranya. Purnomo dengan Agus berniat menjadi seorang tengkulak sayur di daerahnya. Karena menurutnya di daerahnya kala itu belum ada yang berprofesi demikian. Oh iya, keluarga Purnomo tinggal di sebuah desa yang banyak dikenal karena letaknya berada di dataran tinggi di tanah Jawa. Selain itu, desa Karang juga terkenal dengan hasil buminya yang melimpah. Sehingga tak khayal jika Purnomo dan Agus memiliki niat ingin menjadi tengkulak hasil bumi di daerahnya. "Insya Allah Ibu dukung, disiapkan saja, Pak," ucap Santi mendukung niat suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa terasa, waktu sudah asar seperti biasa. Purnomo mengajak Santi dan Subakti sholat bersama di rumahnya. Setelah semuanya siap, Purnomo dan Agus memulai usahanya. Tit, bunyi klakson mobil bak terbuka terdengar di depan rumah. Agus datang menjemput Purnomo selepas subuh dengan mobil pick-up milik mereka berdua yang sengaja mereka beli sebelumnya untuk usahanya kali ini. "Bu, Bapak berangkat ya?" Purnomo pamit dengan istrinya. Pagi kala itu, Purnomo dan Agus akan bertemu dengan Pak Cahyo petani di desa sebelah, sebut saja Desa Karang, yang memang hari ini jadwal panen di sana. Dengan membawa uang yang sebelumnya disiapkan, Purnomo dan Agus yakin jika usaha pertamanya ini akan berhasil. Agus dengan yakin membawa mobil pick-up yang ia bawa dengan cukup kencang, sembari menikmati sejuknya udara pagi dan memandangi bukit-bukit di kiri kanan jalan. Sudah menjadi hal yang normal bagi warga desa memulai aktivitas selepas subuh. Terlebih mereka yang bermata pencaharian sebagai petani. "Kira-kira langkah pertama kita nanti bagaimana ya, Gus?" tanya Purnomo. "Tenang aja, Mas. Bismillah lancar. Kita niatnya kan usaha dan halal," jawab Agus.
Tiba saatnya Agus memberhentikan mobil di tepi salah satu ladang di Desa Kara. Tampak Pak Cahyo sedang panen sayuran miliknya dibantu beberapa warga di sana. Sebelum turun, Agus membunyikan klakson sebagai tanda jika Purnomo dan Agus telah sampai. "Hoi, Pak Agus, Pak Pur, sudah sampai sini tah?" seru Pak Cahyo dari arah ladang. Singkat cerita, setelah negosiasi usaha pertama Purnomo dan Agus lancar, dari pertama penjualannya mereka sudah dapat untung berkali-kali lipat dari modal yang mereka gelontorkan di awal. Hanya membutuhkan kurang dari 6 bulan usaha, Purnomo dan Agus berkembang sangat pesat. Armada transportasi mereka pun bertambah. Yang awalnya hanya modal mobil pick up 1, sekarang sudah memiliki 6 truk tambahan. Belum lagi, sekarang mereka sudah memiliki karyawan yang cukup banyak dan memiliki tempat pengolahannya sendiri di dekat rumah Purnomo. Berkat usahanya yang sukses, ekonomi keluarga Purnomo dan Agus naik drastis. Mereka masing-masing juga sudah memiliki mobil pribadi berkat usahanya yang baru setengah tahun itu. Tapi, walaupun sudah di atas angin, ternyata tidak menggelapkan hati mereka berdua. Keluarga Purnomo dan Agus kerap berbagi hartanya dengan anak yatim dan kalangan janda di daerahnya. Tapi, tidak sedang di Indonesia apabila hidup kita tidak ada yang mencibir, walaupun kita sudah berbuat baik semaksimal mungkin. Berkat kesuksesan usahanya yang tak memakan waktu lama, dari sini mulai banyak tetangga dan orang-orang yang mempergunjing mereka berdua. Terlebih warga di mana Purnomo tinggal, ada yang menganggap jika Purnomo menggunakan pesugihan di balik kesuksesannya. Karena bagi sebagian orang, kesuksesan Purnomo ini tidak wajar. Karena tak memakan waktu lama, tapi sudah membuat Purnomo dan Agus hidup bergelimang harta. Hingga berbulan-bulan kemudian, tiba saatnya Purnomo kembali lagi menyedahkan hartanya ke anak yatim dan kalangan janda di sekitar rumahnya dibantu istri. Anaknya dan karyawannya mereka keliling desa dengan membawa amplop dan sembako yang sebelumnya telah dikemasi terlebih dulu. Beberapa hari setelahnya, kabar yang tak mengenakan kembali sampai di telinga Purnomo dan keluarganya. Karena ada yang menganggap uang dan sembako yang dibagikan Purnomo sebagai media perantara pesugihan yang dituduhkan kepadanya. Puncaknya, suatu sore ada seorang janda sakit datang ke rumahnya dengan membawa uang dan sembako yang sebelumnya ia terima. "Purnomo, ini uang dan semua pemberianmu saya kembalikan. Semua yang kamu beri ini tidak lebih hanya caramu dan media pesugihanmu semata," teriak seorang janda setengah tua dari pekarangan rumahnya. Purnomo dan Santi berusaha menjelaskan dan membantah tuduhannya yang tidak berdasar itu. Tapi, belum sampai mereka menjelaskan, janda ini kembali lagi meluapkan emosinya kepada Purnomo dan keluarganya dengan memaki-makinya dan mengucapkan semua tuduhan yang telah ia yakin itu. "Bu, saya tidak pesugihan. Saya di sini usaha tidak menggunakan pesugihan. Saya dan keluargaku paham tentang apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di agama. Ibu punya bukti tidak kalau saya punya pesugihan? Jangan asal tuduh," seru Purnomo dengan nada sedikit meninggi karena tersulut emosinya. Tampak Santi istrinya menenangkan Purnomo di sampingnya. Sementara Subakti hanya diam berdiri di belakangnya memperhatikan kejadian apa yang ada di depannya. Purnomo yang kala itu tidak mau memperpanjang masalah. Akhirnya hanya menerima uang dan sembako yang sebelumnya ia berikan dari tangan janda setengah tua itu. Tak sadar,
suasana depan rumah Purnomo sudah ramai, banyak tetangganya berkumpul karena ucapan janda tersebut yang sangat keras dan memanggil perhatian orang-orang di sekitarnya. Tapi tak seorang pun menengahi Purnomo dan janda setengah tua itu. Hingga akhirnya janda setengah tua itu pulang. Beberapa hari kemudian ternyata cibiran orang-orang di sekitar Purnomo semakin menjadi-jadi. Hingga Purnomo dan Santi mengetahui jika menyebarkan fitnah tersebut adalah janda setengah tua yang datang ke rumah beberapa hari yang lalu. Purnomo yang sudah sangat kesal karena nama baiknya dilunturkan. Purnomo sampai membawa aparat kenalannya untuk mendatangi janda tersebut dengan maksud meminta klarifikasinya kenapa ia sampai menyebarkan fitnah yang tak berdasar itu. Tapi di situ janda tersebut tak bisa menjelaskan secara jelas dari mana alasannya menganggap Purnomo menggunakan pesugihan di usahanya. Sampai akhirnya janda tersebut meminta maaf kepada Purnomo dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dengan meminta maafnya, janda ini tidak kemudian masalah Purnomo selesai. Dampak-dampak sosial masih terus dirasakannya. Hingga Subakti, anaknya, dijauhi teman-temannya karena mereka takut jika bermain dengan Subakti akan dijadikan tumbal pesugihan oleh Purnomo. Lambat laun hari berganti. Kehidupan Purnomo dan Agus berjalan seperti biasanya. Walaupun cibiran orang-orang masih sering sampai di telinga mereka. 2 bulan kemudian, ada salah seorang warga dari luar desa yang menyadari keuntungan yang didapatkan menjadi seorang tangkulak hasil bumi di daerah sini. Walaupun baru, ia datang dengan armada dan pasukan yang lebih banyak dari Purnomo dan Agus. Tak berapa lama, ternyata juga ada yang membuat usaha sama dengan Purnomo dan Agus. Tapi meski demikian, mayoritas petani di sana masih mempercayakan hasil buminya kepada Purnomo dan Agus. Setelahnya, semua berjalan normal tanpa ada kejanggalan apapun. Meski di hidupnya kini Purnomo dan Agus banyak sekali cibiran dari orang-orang di sekitarnya yang iri terhadap pencapaian mereka berdua. Sampai pada suatu malam, Santi masih terjaga di ruang tamu menunggu Purnomo pulang. Ia menyimpan perasaan ganjal malam itu terhadap suaminya. Ditambah malam itu hujan turun sangat derasnya. "Assalamualaikum," terdengar salam Purnomo di antara suara hujan sambil mengetuk pintu rumahnya. Santi yang sudah khawatir menunggu langsung membuka pintu rumahnya. "Kok sampai jam segini toh Pak?" tanya Santi karena tak biasanya mengetahui Purnomo pulang hingga jam 23.00 malam. "Tadi kendaraannya mogok Bu di jalan, jadi berhenti benerin dulu di jalan Bu," jawab Purnomo dengan nada yang tampak lelah malam itu. Malam itu, Purnomo langsung istirahat dengan istrinya. Suasana rumah yang biasanya dingin seketika berubah panas hingga membuat Purnomo yang baru saja tidur kembali bangun. Santi yang merasakan hal yang sama ditambah mendengar suara Purnomo bangun, membuatnya bangun juga dari tidurnya. Malam kala itu memang tak seperti biasanya. Malam yang biasanya diselimuti dingin khas dataran tinggi, tiba-tiba panas entah apa sebabnya. "Panas banget sih Pak. Hawanya kok berubah jadi gerah seperti ini padahal masih hujan juga," gerutu Santi pada suaminya. Tak berselang lama, Purnomo mendengar ada suara langkah kaki dari atap rumahnya. Purnomo dan Santi saling tatap seakan bingung dengan suara apa atau ada siapa malam-malam lewat atap rumahnya. Tak berhenti di situ, suara dentuman keras tiba-tiba juga terdengar dari atap rumah, seperti ada yang sengaja melempar rumah mereka.
Aku mau cek keluar ke rumah. Takutnya ada maling yang hendak mencuri di rumah kita, ucap Purnomo kepada istrinya dengan muka tegang. Perlahan tapi pasti, Purnomo melangkahkan kaki keluar rumah. Ia keluar dengan membawa parang dan senter di tangannya. Dengan hati-hati, Purnomo berjalan mengelilingi rumahnya sambil melihat atap rumahnya. Purnomo tidak menemukan apa-apa di atap rumahnya, selain rintikan hujan yang masih tersisa malam itu. Baru saja melangkahkan kaki saat hendak masuk ke dalam rumah, Purnomo dikagetkan dengan kilatan cahaya datang melewati atas rumahnya. Dengan perasaan takut, Purnomo lari dan masuk ke dalam rumah. Purnomo tidak menceritakan pada Santi apa yang dilihatnya di luar rumah tadi. Purnomo dan Santi kembali melanjutkan tidurnya malam itu. Mereka tidak menyadari jika kejadian malam itu adalah awal dari petaka yang akan mendatangi keluarganya. Apalagi malam itu juga bertepatan dengan malam yang disebut sebagai Malam Anggoro Kasih. Malam Anggoro Kasih atau Malam Selasa Kliwon, malam yang juga disebut sebagai Malam Anggoro Kasih, dianggap keramat dan dipercaya dapat menghadirkan para lelembut dengan cepat. Selain itu, juga Malam Anggoro Kasih dipercaya akan membuat urusan guna-guna menjadi lebih ampuh lagi. Kebanyakan orang menggunakan malam ini sebagai titik ritual untuk mentirakati sebuah amalan-amalan akan pengasihan, pelet, dan jalur guna-guna, yang banyak diyakini sebagian orang sebagai malam mujarab untuk mengirimkan santet kepada seseorang. Pagi harinya, Purnomo pergi bersama Agus ke ladang tetangganya yang hari ini panen. Sepulangnya dari sana, Purnomo mengeluh kesakitan di seluruh tubuhnya dan badannya demam tinggi. Purnomo dirawat Santi di rumah. Semua pekerjaannya dihandle Agus dan karyawannya yang lain. 3 hari dirawat, Purnomo tidak menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Panasnya semakin tinggi. Di hari ketiga ini Santi dibuat bingung sekaligus terkejut dengan keadaan perut suaminya yang mengeras dan ada benjolan di permukaannya. Subakti, Subakti, teriak Santi memanggil anaknya. Buruan, minta tolong orang di depan untuk mengantar bapak berobat, seru Santi pada anaknya dengan wajah khawatir karena melihat kondisi Purnomo. Purnomo yang saat itu sadar hanya diam melihat istri dan karyawannya mengangkatnya ke dalam mobil untuk dibawa berobat sore hari itu. Joko, karyawannya yang mengantar Purnomo dan Santi, membawa kemudi mobil dengan kencang menembus kabut pedesaan yang turun sore hari itu. Sekali ia membunyikan klakson agar mobil yang ia bawa bisa melaju dengan kencang menuju klinik yang agak jauh dari rumahnya. Sesampainya di klinik, Purnomo hanya didiagnosa sakit demam biasa dan tidak ada penyakit yang lainnya. Santi menggeleng-gelengkan kepala seperti belum puas dengan hasil pemeriksaan ini. Sore itu mereka pulang ke rumah dengan membawa obat dari dokter. Santi berencana jika tidak ada perubahan dalam 2 hari, ia akan membawa suaminya ke rumah sakit di kota. Benar saja, setelah 2 hari, Purnomo tak juga membaik. Santi ditemani Subakti dan diantar Joko membawa Purnomo ke rumah sakit kota. Memakan waktu 1 jam sebelum akhirnya mereka tiba di rumah sakit. Di sana, Purnomo didiagnosa membengkakan kelenjar getah bening di perutnya dan harus lekas dioperasi. Kurang lebih 2 jam menunggu dengan penuh harap. Dokter yang menangani Purnomo datang dengan membawa kabar jika saat dioperasi tidak ditemukan apa-apa di perut Purnomo. Benjolan kelenjar getah bening yang dimaksud sebelumnya juga tidak ditemukan. Santi menangis mendengar kondisi suaminya. Santi mencoba bertanya sekali lagi dengan dokter tersebut,
Barangkali ada kesalahan pemeriksaan atau yang lain. Dokter tersebut kembali menjelaskan sama dengan penjelasannya awal tadi. Setelahnya, Purnomo dirawat di sana hingga 3 hari lamanya. Perubahan yang terlihat hanyalah demam Purnomo yang sudah mulai menurun. Tapi perut Purnomo masih belum menunjukkan adanya perubahan. Berita tentang Purnomo akhirnya menyebar di antara keluarga besar Purnomo dan Santi. Sampai di suatu hari, Mbah Manik, orang tua Purnomo, datang menjenguk kondisi anaknya. Mbah Manik dalam kehidupannya ini masih memegang erat budaya kejawen. Tapi anaknya, Purnomo, lebih memilih hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Di rumah Purnomo, di samping tubuh Purnomo yang berbujur lemah, Mbah Manik bertanya pada Purnomo tentang apa saja yang terjadi sebelum dirinya jatuh sakit seperti ini. Di sini Purnomo dibantu Santi menjelaskan semuanya. Di sini juga Purnomo baru membuka pembicaraan soal kilatan cahaya yang ditemuinya di luar rumah tempo lalu. "Ambilkan air putih," pinta Mbah Menik. Mbah Menik meletakkan segelas air putih pemberian Santi di depannya. Kemudian Mbah Menik merapalkan doa entah mantra yang disematkan melalui air putih itu. "Minumlah Pur," suruh Mbah Manuk pada Purnomo. "Penyakitmu ini itu kiriman dari orang yang tidak terima melihatmu sukses Pur. Dia iri denganmu," ujar Mbah Manik. "Siapa yang tega membuat Mas Pur sampai seperti ini, Pak?" tanya Santi. "Sekarang jangan berpikir itu dulu. Yang penting kesehatan Purnomo," jawab Mbah Manik. "Pur, setelah ini kamu jangan tidur di ranjang ini. Tidurlah di lantai. Buatlah tempat tidurmu di lantai menggunakan karpet atau tikar. Dan tiap hari minum air kelapa hijau. Lakukan ini semua hingga 40 hari lamanya. Jangan sekali-kali kamu lupa atau melanggar," tambah Mbah Manik pada Purnomo dan Santi. Purnomo dan Santi mengangguk mendengar nasihat Mbah Manik. Sejauh ini, banyak masyarakat yang masih meyakini kepercayaan ini. Kepercayaan tentang penangkalan penyembuh santet dengan cara tidur di tanah atau lantai dan minum air kelapa hijau. Setelah kedatangan Mbah Manik, Purnomo dan Santi rutin melakukan petuahnya. Santi pun menyuruh Subakti untuk ikut melakukan petuahnya, karena ia takut jika santet ini akan menyebar ke anggota keluarganya yang lainnya di rumah ini. Setelah melakukan petuah dari Mbah Manik, keadaan Purnomo perlahan pulih. Perutnya yang awalnya keras dan ada benjolan di permukaannya sekarang sudah kembali ke sedia kala. Selama Purnomo sakit dan dalam masa pemulihan, semua pekerjaan dihandle oleh Agus. Dan Purnomo meminta untuk Agus dan semua karyawannya tidak menyebarluaskan kabar tentang jatuh sakitnya Purnomo. Berhari-hari setelah Purnomo sehat, ia kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi ada yang aneh bagi Purnomo. Belakangan, Agus tidak seperti biasanya. Dia lebih sering pulang cepat dan lebih murung dari biasanya. Hingga suatu malam saat Purnomo tengah makan malam dengan keluarganya, ia mendapat kabar dari pesan singkat di HP-nya jika Agus jatuh sakit. Dan menurut kabar yang diterimanya, sakit yang menimpa Agus ini aneh dan tiba-tiba. Besoknya, Purnomo ke rumah Agus. Ia terkejut melihat kondisi Agus yang lemah dengan wajah yang pucat. Anehnya, perut dari Agus juga keras dan membesar, bahkan lebih parah dari Purnomo kemarin. Purnomo yang sudah curiga kalau ini ada kaitannya dengan santet yang dikirimkan pada tempo lalu. Ia kemudian berusaha menyampaikannya pada istrinya. Namun, Titin, istri Agus, sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Purnomo.
Terlebih, memang sebelumnya ia dan Agus hanya mengetahui jika sakitnya Purnomo tempo lalu hanya sakit biasa, tidak ada kaitannya dengan santet. Titin dibantu saudaranya tetap berupaya melalui tenaga medis untuk menyembuhkan suaminya. Tapi, tak seorang pun dari dokter yang didatanginya menemukan penyakit yang dideritanya suaminya itu. Hingga 3-5 kalinya Titin berganti dokter dan rumah sakit, tapi masih saja tidak ditemukan apa penyakit yang diderita Agus. Hingga suatu hari, Titin berinisiatif mengadakan pengajian di rumahnya. Selain berharap kesembuhan untuk suaminya, ini juga dalam rangka menolak bala yang datang pada keluarganya. Usaha Titin di sini berhasil, Agus sembuh. Tapi kesembuhannya tak bertahan lama. Agus kembali jatuh sakit dan lebih parah dari sebelumnya. Bahkan seluruh badannya sangat susah digerakkan. Titin mulai kehabisan akal. Bagaimana lagi caranya menyembuhkan suaminya kesayangannya ini? Titin kembali membawa suaminya ke rumah sakit yang lain. Tapi usahanya tetap saja nihil, tidak ditemukan penyakit apapun di tubuh suaminya. Terhitung sudah hampir 2 bulan lamanya Agus belum juga sembuh. Titin sudah hampir kehabisan akal untuk menyembuhkan suaminya. Ia ingin meminta pertolongan warga di sekitarnya, tetapi ia tak ingin penyakit suaminya ini diketahui banyak orang. Hampir sama dengan Purnomo, ibu dari Agus ini juga memiliki kepercayaan kejawen dalam hidupnya. Sebagai informasi, banyak masyarakat di daerah sana yang masih memegang erat budaya kejawen. Bahkan hingga sekarang, terlebih orang-orang tuanya, orang-orang dahulu, sehingga banyak di antara mereka memiliki ilmu spiritual yang tinggi. Mbah Latmi, sapaan akrabnya, sengaja diundang oleh Titin untuk membantu menyembuhkan suaminya yang sekaligus anaknya itu. Walaupun sebenarnya Titin masih belum mempercayai hal-hal yang berbau magis, tetap dia tidak tahu lagi dengan cara apa untuk menyembuhkan suaminya. Di awal kedatangan Mbah Latmi, ia menyarankan hal sama dengan apa yang disarankan Mbah Manut kepada Purnomo. Tetapi semua itu tidak memberikan dampak sama sekali. Agus masih terbujur lemah tak berdaya. Di pertemuan berikutnya, Mbah Latmi meminta Tuti membawa Agus ke rumahnya yang hanya selisih beberapa desa dari kediamannya. Di situ, Tutik dan Agus diminta langsung ke halaman belakang rumah. Jadi di belakang rumah Mbah Latmi ini ada lahan yang kosong yang cukup luas. Di situ sudah ada tungku dengan arah yang terbakar di dalamnya, dan ada satu orang yang sepertinya adalah orang kepercayaan dari Mbah Latmi. Setibanya di sana, Titin diminta menundukkan Agus dengan bantuannya.